Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini Bapak bisa menyapa kalian meskipun tidak bisa bertatap muka. Berharap semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran fikih hari ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada minggu sebelumnya, yaitu tentang tanda-tanda balik. Dan hari ini Bapak akan sampaikan materi tentang haid. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami haid dan segala sesuatu yang berkaitan dengan haid. Sebelum Bapak sampaikan atau jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan haid, maka Bapak akan coba mereview terlebih dahulu materi yang minggu lalu pernah Bapak sampaikan, yaitu tentang tanda-tanda balik bagi seorang baik laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki, tanda balik yang pertama adalah sempurna usia 15 tahun. Jadi kalau sudah mencapai 15 tahun, maka laki-laki sudah balik. Kemudian yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam itu artinya adalah mimpi basah. Nanti Bapak akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, bagi perempuan, yang pertama tanda balik bagi perempuan adalah sempurna usia 9 sampai 15 tahun. Dan yang kedua, tanda balik bagi perempuan adalah haid atau menstruasi. Dan menstruasi ini adalah khusus tanda balik hanya bagi perempuan saja. Minggu yang lalu, sedikit Bapak sudah singgung mengenai pengertian daripada akil balik. Kalian tentunya sering mendengar kata-kata akil dan balik. Apa sih akil dan balik itu? Apakah akil dan balik itu sama atau tidak? Coba perhatikan penjelasan berikut. Akil artinya tercapainya kondisi kedewasaan psikologis, sosial, serta kemampuan seseorang dalam memikul tanggung jawab syariah. Dengan kata lain, akil itu lebih kepada psikis atau kejiwaan seseorang. Sementara balik adalah kondisi tercapainya kedewasaan biologi seseorang yang ditandai dengan sempurnanya organ reproduksi manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan kata lain, balik itu lebih kepada fisiknya. Ada perubahan di bentuk tubuh, kemudian di suara. Itu adalah ciri-ciri orang yang akan memasuki usia balik. Kita masuk kepada materi tentang haid. Setelah kalian mengetahui pengertian daripada akil dan balik serta mengetahui tanda-tandanya, hari ini Bapak akan sampaikan materi tentang haid. Apa sih haid itu? Berbicara mengenai pengertian haid, maka ada dua pendekatan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, pengertian menurut bahasa, dan yang kedua, pengertian menurut istilah hukum syara. Menurut bahasa, haid itu artinya mengalir atau sesuatu yang mengalir. Sementara menurut istilah hukum syara, haid itu adalah darah yang mengalir dari rahim perempuan pada waktu tertentu dan bukan karena sebab sakit atau melahirkan. Jadi, haid itu bukan sebuah penyakit. Karena dulu ada yang bertanya, apakah haid itu penyakit? Bukan, haid itu bukan penyakit. Di sini dijelaskan bahwasanya darah yang mengalir dari rahim perempuan pada waktu tertentu dan bukan karena sebab sakit atau melahirkan. Dan satu hal lagi, waktu itu ada pertanyaan, apakah haid itu menular? Jelas tidak, karena haid itu bukan penyakit, jadi haid itu tidak menular. Apakah semua perempuan akan mengalami haid? Ya, karena haid itu merupakan kodrat atau seorang perempuan pasti akan mengalaminya.
Karena haid itu sebagai sebuah fitrah seorang perempuan dan setiap perempuan pasti akan mengalaminya, maka kalian harus paham bahwa haid itu ada waktunya. Paling sebentar, haid itu terjadi atau keluar 1 hari 1 malam atau 24 jam. Sementara pada umumnya terjadi pada perempuan itu sekitar 1 minggu atau 6-7 hari. Sementara paling lama waktu haid itu terjadi sekitar 2 minggu atau 14-15 hari. Ada pertanyaan, kapan haid itu terjadi? Atau kapan haid itu pertama kali dialami oleh seorang perempuan? Nah, kalau dilihat dari tanda balik, maka usia paling muda pertama kali wanita haid mengalaminya yaitu pada usia 9 tahun. Itu paling cepat ya. Kemudian paling telatnya pertama kali mengalami haid itu adalah pada usia 14-15 tahun. Berakhir pada usia 50 tahunan ketika seorang perempuan telah mengalami menopause. Menopause itu kondisi di mana seorang perempuan tidak lagi haid. Tapi perlu diingat bahwasanya usia ini bukan patokan mutlak karena biasanya tergantung kepada pola hidup, pola makan, atau juga pola pergaulan sosialnya. Ada yang lebih cepat dari itu, di bawah 9 tahun ada, atau juga ada yang telat. Tergantung sekali lagi pada kondisi sosial atau gaya hidup yang dialami oleh perempuan tersebut. Ketika kita membahas tentang haid, perlu diketahui bahwasanya selalu ada hubungannya dengan satu istilah yang disebut dengan darah istihadah. Darah istihadah atau darah penyakit, menurut beberapa keterangan, terjadi ketika darah itu keluar kurang dari 24 jam, kemudian darah keluar lebih dari 15 hari, atau darah keluar sebelum 15 hari masa suci haid sebelumnya. Sederhananya, darah istihadah itu keluar bukan pada waktu-waktu umumnya seorang perempuan mengalami haid. Dalam kondisi seperti ini, tentunya seorang perempuan atau seorang wanita harus mengetahui atau dapat membedakan antara darah penyakit dengan darah haid dengan mengenali sifat-sifat dari kedua darah tersebut. Misalnya pada saat kondisi haid biasanya menurut keterangan darahnya itu berwarna merah pekat, deras, dan agak kental. Sementara darah istihadah itu biasanya nampak tipis dan keluar bukan pada waktu-waktu seorang perempuan mengalami haid. Oleh karena itu, jika mengalami hal seperti ini, maka kalian harus banyak berkonsultasi dengan atau kepada orang-orang yang lebih ahli mengenai hal tersebut. Misalnya dikonsultasikan dengan dokter atau juga coba kalian bicarakan dengan orang tua kalian, terutama ibu kalian. Selain itu, yang perlu diketahui oleh seorang wanita haid atau seorang perempuan haid adalah larangan-larangan yang ditentukan oleh Allah bagi seorang wanita haid. Pertama, bagi seorang wanita haid itu jelas haram hukumnya melaksanakan sholat. Sebagaimana sabda Rasul, "Idza aqbalatil haidatu fadaiyas sholat." Jika datang kepada kalian haid, maka tinggalkanlah sholat. Yang kedua, dilarang untuk berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusolli wa la tasum." Bukankah seorang perempuan itu tidak sholat dan tidak puasa? Yang ketiga, menyentuh dan membaca Al-Qur'an. La taqra'ul haidu walal junubu minal Qur'ani syai'an. Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan
untuk membaca perempuan haid dan junub membaca sedikit pun dari Al-Quran. Bagaimana Pak kalau misalnya kita menemukan Al-Quran berserakan di lantai sementara tidak ada orang untuk membereskannya? Kondisi seperti itu adalah kondisi darurat. Maka jika tidak ada orang yang bisa diminta tolong untuk membereskannya, sementara ceceran Al-Quran itu takut terinjak oleh orang yang lewat atau oleh orang lain, maka boleh kita bereskan dengan niat kemaslahatan ya, daripada Al-Quran diinjak-injak. Yang terakhir, wanita yang sedang haid itu dilarang untuk i'tikaf di masjid dan tawaf ya. Kata Rasul, la uhillal masjidu li haidi wala junubin. Maka tidak aku halalkan masjid bagi seorang perempuan yang haid dan seorang perempuan yang junub. Jadi dengan adanya larangan-larangan ini memberikan kesempatan kepada seorang perempuan untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana penjelasan yang sudah Bapak sampaikan? Apakah bisa dipahami atau tidak? Kalau belum, silakan untuk bertanya. Jangan sungkan untuk bertanya, kirimkan pesan pertanyaannya melalui WhatsApp ya. Dan Bapak ingatkan bagi seorang siswi ya, yang perempuan, jika kalian mengalami haid untuk pertama kali, jangan ceritakan kepada orang lain. Tapi kalian komunikasikan dengan orang tua kalian, terutama mama, bunda, atau ibu kalian yang akan memberikan penjelasan kepada kalian seputar atau terkait dengan kejadian yang kalian alami. Ingat ya, jangan bicarakan kepada orang lain, tapi bicarakan kepada ibu, orang tua, ayah, atau bunda. Yang terutama kepada bunda atau kepada ibu ya. Silakan bicarakan. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.